Cerita tetangga cium bau tak sedap sebelum jasad ibu anak ditemukan. Para tetangga berduka terkait tewasnya ibu dan anak berinisial TSL, 59, dan S, 35, di Angke, Tambora, Jakarta Barat, Jakbar, yang jasadnya ditemukan di dalam toren air di rumahnya. Saat polisi melakukan pencocokan DNA ulang di lokasi kejadian pada Selasa 11 Maret tahun 2025, warga tampak ramai menonton prosesi itu. Mereka merasa miris akan nasib tetangganya, padahal korban selama ini dikenal warga sebagai sosok yang baik hati dan suka bergaul. TSL sendiri sudah tinggal puluhan tahun di wilayah Angke, Tambora, tersebut. Si Enci mah kemana-mana akrab, kalau anaknya enggak, ucap salah satu warga bernama Muryadi, 50, saat ditemui di lokasi kejadian, dikutip dari Arta Kota. Oleh sebab itu, kematian kedua korban membuatnya Muryadi syok. Ia yang tinggal tepat di depan rumah korban sempat mencium bau tak sedap pada satu hari sebelum jasad korban ditemukan pada Kamis, tanggal 6 Maret tahun 2025. Bahkan, akibat bau tersebut, Muryadi sampai tak bisa melakukan makan sahur. Sampai sahur tutup mulut, enggak bisa sahur. Awalnya mikir sampah atau bangkai tikus, tahunya Enci, tuturnya. Jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama tim Inafis mengamankan sejumlah barang bukti usai melakukan pencocokan DNA di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Tambora. Petugas gabungan itu tampak keluar dari lokasi kejadian sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Dari yang terlihat di lokasi, ada sejumlah barang bukti yang berhasil dibawa oleh petugas dan dimasukkan ke dalam plastik identifikasi. Di antaranya tali rafia berwarna hitam, gayung berwarna oranye, hingga kain panjang berwarna putih yang warnanya sudah lusuh. Selain itu, ditemukan juga celana jeans berwarna biru dongker yang mempunyai bercak darah. Sebuah kotak paket yang dibalut oleh lakban coklat juga turut dibawa petugas gabungan untuk dilakukan pencocokan DNA. Semua barang bukti itu lantas dibawa oleh petugas gabungan ke laboratorium forensik. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Tambora. Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim AKBP Arfan Zulkan Sipayung, pelaku berjumlah 1 orang. Pelaku dibekuk di tempat persembunyian di wilayah Banyumas, Jawa Tengah, pada Minggu, tanggal 9 Maret tahun 2025. Kami menangkap sampai di daerah Waduk, di dekat di Banyumas tersebut, kata Arfan saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 10 Maret tahun 2025. Sampai saat ini polisi belum mengungkapkan identitas pelaku. Akan tetapi, Arfan memastikan pelaku bukanlah anak korban yang membuat laporan kehilangan ke polisi. Ia menyebut, ditangkapnya pelaku berdasarkan sejumlah keterangan saksi dan CCTV yang terpasang di lokasi.